Kenapa harga gorengan di warung sebelah tiba-tiba naik padahal BBM nggak naik? Atau kenapa saat melihat berita IHSG anjlok 2%, bapak-bapak di kantor langsung pucat? Kita sering dengar istilah indeks harga saham gabungan atau IHSG. Tapi anehnya, banyak dari kita yang menganggap ini hanya urusan orang kaya, urusan para trader yang duduk di depan 6 monitor. Padahal, ini bukan cuma urusan mereka. Ini urusan dompet kita semua. Urusan masa depan cicilan rumah kita, bahkan harga secangkir kopi yang kita beli pagi ini. Kalau IHSG sedang huru-hara atau bergejolak hebat, baik naik tinggi maupun anjlok parah, kita semua akan ikutan deg-degan. Kalau kamu investor, tentu ini menentukan profitmu. Tapi kalau kamu non-investor, yang hanya mengandalkan gaji bulanan, kamu justru wajib lebih waspada. Karena guncangan pasar saham ini adalah alarm awal bahwa inflasi, suku bunga, dan biaya hidupmu bisa berubah drastis dalam semalam. Mari kita bedah tuntas. Poin pertama, IHSG, si termometer wajib tahu ekonomi Indonesia. Apa sih sebenarnya IHSG itu? Anggap saja IHSG adalah rapor atau termometer kesehatan ekonomi nasional. Ini adalah angka ajaib yang menggabungkan pergerakan harga ratusan saham emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tapi IHSG tidak mengukur semua. Ia sangat didominasi oleh saham-saham perusahaan raksasa yang kita sebut big caps atau blue chip. Kita bicara Bank BCA, Bank Mandiri, Telkom, Astra, dan perusahaan besar lainnya yang nilainya bisa mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah. Perusahaan-perusahaan ini punya bobot sangat besar. Bayangkan ini seperti kelas di sekolah. Ada beberapa murid yang nilainya saking bagusnya, ia bisa menaikkan rata-rata nilai seluruh kelas, meskipun murid lain nilainya biasa saja. Nah, big caps ini adalah murid-murid super tersebut. Kalau IHSG naik, artinya mayoritas perusahaan besar di Indonesia sedang untung, bisnisnya lancar, dan investor, baik lokal maupun asing, percaya bahwa masa depan Indonesia cerah. Kalau IHSG anjlok, itu sinyal keras. Sinyal bahwa profitabilitas perusahaan terancam, daya beli masyarakat menurun, atau ada ketidakpastian besar yang membuat para pemilik modal ini ketakutan dan menarik uangnya. Inilah kenapa kamu harus peduli. Karena perusahaan-perusahaan raksasa ini adalah jantung perputaran uang di negara kita. Kalau jantung ini bermasalah, seluruh tubuh ekonomi akan merasakan dampaknya. Poin kedua, siapa dalang di balik huru-hara IHSG? Volatilitas atau huru-hara di pasar saham itu bukan tanpa sebab. Ada dua faktor utama yang selalu beradu kuat. Yang pertama adalah faktor global, dan yang kedua adalah faktor domestik. Faktor global adalah hal-hal yang terjadi di luar negeri, tapi dampaknya ke Indonesia itu seperti efek domino yang ditendang dari seberang lautan. Contoh paling klasik adalah keputusan suku bunga The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Anggaplah Amerika adalah raja duit dunia. Kalau The Fed menaikkan suku bunganya, artinya imbal hasil investasi di Amerika yang dikenal lebih stabil menjadi lebih menarik. Apa yang terjadi? Para investor global yang tadinya menaruh uangnya di pasar berkembang seperti Indonesia langsung berpikir, lebih aman dan untung nih naruh duit di Amerika. Mereka pun berbondong-bondong menarik dana investasi dari Indonesia. Inilah yang kita sebut capital outflow. Ketika uang besar ditarik keluar, permintaan akan rupiah turun drastis. Rupiah melemah dan otomatis IHSG kita anjlok karena banyak yang jual saham. Lalu, ada faktor domestik, yaitu masalah di rumah kita sendiri. Misalnya kebijakan pemerintah yang kontroversial, laporan keuangan perusahaan besar yang buruk, atau yang paling sering terjadi, ketidakpastian politik jelang pemilu. Intinya adalah, pasar saham itu bukan matematika murni, melainkan 80% adalah psikologi. Digerakkan oleh dua emosi fundamental, ketakutan atau fear, dan keserakahan atau greed.
Huru-hara adalah pertempuran antara ketakutan dan keserakahan ini, yang sayangnya terjadi dengan nilai triliunan rupiah setiap hari. Poin ketiga, koneksi rahasia antara IHSG dan cicilan hidupmu. Ini adalah bagian terpenting bagi kamu yang merasa tidak punya saham. Kenapa dompet kamu tetap ikutan deg-degan saat IHSG jatuh? Alasannya ada 3 jalur tersembunyi. Jalur pertama, dana pensiun dan asuransimu. Kamu mungkin tidak pernah membeli saham secara langsung, tapi apakah kamu punya BPJS Ketenagakerjaan? Dana-dana yang kamu bayarkan setiap bulan itu tidak didiamkan di bawah bantal. Perusahaan pengelola menggunakan uangmu untuk diinvestasikan kembali, dan mayoritas diinvestasikan ke saham dan obligasi perusahaan big caps yang ada di IHSG. Ketika IHSG anjlok, nilai aset yang dimiliki oleh dana pensiunmu otomatis ikut tergerus. Jalur kedua, suku bunga kredit dan KPR. Ingat poin sebelumnya? Ketika terjadi capital outflow karena IHSG anjlok atau ada guncangan global, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan tertekan atau melemah. Bank Indonesia atau BI sebagai wasit ekonomi akan mengambil tindakan cepat untuk menstabilkan rupiah dan mengendalikan inflasi. Cara paling umum adalah dengan menaikkan suku bunga acuan. Nah, suku bunga acuan ini adalah penentu harga uang. Ketika BI menaikkan suku bunga acuan, suku bunga kredit bank termasuk kredit pemilikan rumah atau KPR dan kredit kendaraan pasti akan ikut naik. Kalau kamu sedang mencicil KPR dengan bunga floating atau bunga mengambang, biaya cicilan bulananmu langsung melonjak. Inilah dampak paling nyata IHSG ke dompet non-investor. Jalur ketiga, biaya barang dan jasa. Perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa itu mendapatkan modal dari pasar. Biaya pinjaman di bank juga tinggi karena suku bunga BI naik. Ini menyebabkan biaya operasional perusahaan untuk berekspansi, membeli bahan baku impor, atau menggaji karyawan menjadi lebih mahal. Ujung-ujungnya, siapa yang menanggung beban ini? Tentu saja konsumen. Kenaikan biaya operasional ini diteruskan ke harga produk akhir. Dari sinilah harga mie instanmu, harga tiket pesawat, hingga harga layanan internetmu bisa terpengaruh. Poin keempat, 3 pelajaran penting untuk mengamankan dompet. Jadi, kalau kita semua terdampak, bagaimana cara kita sebagai orang awam menyikapi huru-hara IHSG ini? Pelajaran pertama, jadi investor bukan gambler. Kalau kamu berinvestasi, belilah perusahaan, bukan saham. Pelajari bisnisnya, bukan sekedar melihat grafiknya. Investasi yang baik adalah yang direncanakan untuk jangka waktu yang panjang. Jangan ikut-ikutan panik saat IHSG merah. Ingat, huru-hara adalah momen, bukan tujuan akhir. Warren Buffett pernah bilang, pasar saham itu alat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Pelajaran kedua, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Ini adalah mantra keuangan yang paling sakti. Jangan pernah hanya punya satu sumber pendapatan dan satu jenis investasi. Kalau semua uangmu di saham, IHSG jatuh, kamu sengsara. Kalau semua uangmu hanya di deposito, kamu kalah dengan inflasi. Kamu harus membagi uangmu ke beberapa pos, saham, obligasi, properti, emas, bahkan tabungan darurat. Jadi, ketika satu sektor sedang anjlok, sektor lain bisa menahan kerugian. Anggap saja seperti memesan nasi Padang. Tidak mungkin kamu hanya memesan nasi putih. Kamu pasti kombinasikan dengan rendang, telur, sayur, dan kuah. Pelajaran ketiga, kuasai basic keuangan pribadi. Bagi non-investor, kunci pertahanan adalah menguasai keuangan pribadi. Siapkan dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan, kendalikan utang produktifmu, dan hindari utang konsumtif. Kalau keuangan pribadimu kuat, kamu akan lebih tahan banting terhadap kenaikan harga barang dan lonjakan suku bunga akibat huru-hara IHSG. Intinya, indeks harga saham gabungan itu bukan sekedar angka di layar monitor.
Itu adalah cermin dinamika ekonomi global dan lokal yang secara diam-diam menentukan apakah uang gaji bulananmu cukup untuk membayar cicilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sadarilah, IHSG itu adalah berita penting. Jangan acuh, karena huru-hara IHSG hari ini bisa jadi adalah alasan kenapa dompetmu ikutan deg-degan 6 bulan dari sekarang. Pahami aturannya, kuasai dirimu, dan uangmu akan bekerja lebih keras untukmu. Kalau kamu suka dengan bedah tuntas yang mendalam seperti ini, yang membuat kamu jadi lebih pintar dan melek uang, pastikan kamu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di Mau Cuan Dong, kita akan terus bongkar rahasia di balik dunia bisnis dan keuangan. Sampai jumpa di episode berikutnya.